Semoga ya besok ini akan yang menginspirasi Anda semua untuk praktek dhamma yang benar. Jadi sebelum kita mulai, mari kita memberikan penghormatan ya kepada guru agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawan yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki atau diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi atau keunggulan, Dhamma, pengetahuan yang merupakan jalan menuju Nibbana, Yasa, terkenal, termasyhur, dan banyak pengikut, Siri, penampakan atau penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan, Payata, perhatian yang teguh. Sadu, sadu, sadu. Ya. Hari ini tanggal 17 September, hari Sabtu, di Wihara Buddha Nuka Senjin Kupo, Karawang. Ya. Karawang. Dia akan membawakan materi berdana untuk melepaskan. Berdana untuk melepaskan. Sebelum lebih lanjut, Anda sering berdana enggak? Sering. Sudah berapa kali Anda berdana? Selama ini umat Buddha. Melepaskan atau ngarep sesuatu? Melepas. Yakin? Nanti baru tanya ya, Anda ngerti nggak melepas atau Anda ngarepin sesuatu dari dana Anda? Ya, nanti mudah-mudahan bisa mengerti ya selama ini bagaimana. Jadi supaya dapat pencerahan bagaimana praktek berdana sesuai dengan Dhamma. Ya, nah berdana adalah kebajikan yang besar yang merupakan permulaan dari jalan pembebasan untuk mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, untuk terbebas dari semua kekotoran batin. Kita memulai dari dana dasar sebagai langkah awal, jadi merupakan permulaan dari jalan pembebasan. Ini banyak dijelaskan oleh Buddha dalam berbagai sutta, ya, di Tipitaka. Dan juga dana juga dikatakan dalam Anguttara Nikaya itu dana sebagai persyaratan utama untuk keberhasilan pada jalan. Ya, persyaratan utama dalam keberhasilan pada jalan. Makanya dari 10 parami, Anda ingatkan ada 10 kebajikan. Salah yang pertama adalah dana parami. Ya,
Dimulai dari sana. Ya, seorang bodhisatta harus menyempurnakan dana parami untuk bisa yang lain. Ya, itu pun yang pertama. Dan juga dasar dan bibit bagi perkembangan spiritual. Dasar dan bibit bagi perkembangan spiritual, dasar dan persiapan yang mendasari dan mendukung keseluruhan usaha agar terbebas dari kekotoran batin. Agar terbebas dari kekotoran batin dan berkontribusi bagi perkembangan menuju jalan pembebasan. Nah, itu makanya tepat sekali Romo Hasan mengatakan bahwa berdana untuk melepaskan. Jadi Anda harus berusaha mengerti, mencerna bahwa memang berdana itu adalah melepaskan. Tapi apa yang dilepas? Ya, nah, di sini yang harus nanti juga pahami. Nah, lalu di suta yang lain dikatakan kedermawanan adalah salah satu kualitas yang penting. Kedermawanan ini akan berhubungan dengan berdana yang membuat seseorang menjadi orang yang berbudi luhur. Kalau Anda mau jadi orang yang baik, mulailah berdana. Jadilah dermawan. Ya, nggak pelit seperti itu. Nah, ini adalah kualitas yang penting supaya orang itu kita menjadi orang yang berbudi luhur. Nah, selanjutnya, jika seseorang mengetahui keuntungan moral dari memberi, ketika seseorang tahu keuntungan moral dari memberi, bahwa memberi ini bisa menjadikan orang berbudi luhur, bisa meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya, seseorang akan waspada. Seseorang akan waspada untuk meraih atau menggunakan kesempatan mempraktekkan kebajikan yang besar ini. Ya, jadi ketika ada kesempatan berdana, kalau Anda memang mengerti, tahu manfaatnya, Anda harus mencari peluang untuk melakukan kebajikan yang besar ini, karena nilainya sangat besar. Nah, dikatakan, mungkin Anda sudah sering dengar ini dalam Ijtihad Takas, bahwa jika orang-orang tahu manfaat berdana seperti yang Buddha tahu, mereka tidak akan makan sendiri tanpa membagikan makanannya kepada yang lain. Walaupun itu sendok terakhir, walaupun itu suapan terakhir. Kalau Anda tahu seperti yang Buddha tahu, Anda nggak akan makan sendiri tanpa membagikan makanan ini kepada yang lain. Walaupun itu hanya sendok terakhir. Sekali lagi, karena berdana ini sangat bernilai buat kita. Ya, seperti itu. Makanya ini adalah dengan berdana kita akan bisa meningkatkan nilai-nilai spiritual untuk perkembangan kualitas batin kita. Seperti itu. Ya. Ciri dari berdana atau karakteristik dari berdana adalah melepaskan, pelepasan atau penyerahan. Ya, mungkin Anda bisa lihat kalau berdana kan seperti ini kan, bisa dibilang nggak begini. Kalau begini kan minta, tapi seperti itu, melepaskan. Bagaimanapun, inilah filosofinya melepas. Ya kan, nggak mungkin berdana ke begini. Begini pun mungkin dilepas juga, diambil. Ya kan, yang serongin kalau orang itu. Tapi ya dilepas. Nah, di sini fungsinya adalah mengikis, mengalahkan atau menaklukkan keserakahan. Mengikis, mengalahkan atau menaklukkan keserakahan. Ya. Nah, ini poinnya. Tadi yang saya bilang, Anda sudah sering berdana sebagai umat Buddha.
berapa kali Anda sering berdana selama jadi umat Buddha? Atau katakanlah Anda umat Buddha sudah berapa lama? Lama kan? 23, mungkin seumur hidup saya berarti praktek berdana udah berapa kali? Anggaplah ya 1000 kali. 1000 kali diulang-ulang. Nah, kalau di sini fungsinya mengikis, mengalahkan atau menaklukkan keserakahan. 1000 kali Anda berdana, keserakahan Anda sudah berkurang atau belum? Ayo, keserakahan Anda sudah berkurang. Ini baru gambaran 1000 kali. Mungkin lebih. Kalau 10 tahun, ya enggak. Setahun aja 100. 10 tahun 1000. 20 tahun 2000. Kalau kita praktek dana benar, tujuannya adalah menaklukkan keserakahan. Balikin ke kita. Sudah berkurang enggak keserakahan kita nih karena praktek berdana ini? Silakan direnungkan ya. Kalau enggak, berarti praktek berdana kita ada yang kurang matang. Karena kita masih ngarep sesuatu. Berdana ngarep apa? Sama baik. Ya enggak? Pamrih bukan. Kalau misalnya nggak ada nama baiknya, Anda mau berdana? Nggak mau, berarti ngapain? Tulus nggak ada berdana? Ayo, nggak kan? Nah, kalau Anda betul-betul menjiwai bahwa berdana itu melepas, nggak ada nama baik pun, saya nggak lepas. Ini praktek untuk mengikis kekotoran itu. Ya, makanya setelah ada banyak berdana, bagaimana nilai ini? Tujuan dari berdana adalah mengikis, menaklukkan atau mengalahkan keserakahan. Ya kan? Nah, kalau ada yang belum terpenuhi, siapa yang salah? Kita yang belum paham tujuan dari berdana. Damanya sudah jelas. Benar. Ini sebagai perenungan kita, review bahwa praktek dhamma harus sesuai. Ya, nah, manifestasinya ketidakmelekatan pada materi atau objek yang didanakan. Nah, kebebasan dari kemelekatan yang muncul dalam batin si pemberi. Setelah Anda berdana, barang yang Anda danakan dibuang, Anda marah nggak? Kira-kira marah nggak? Kesel ya? Waduh, udah beli, udah siapin, tapi dibuang, jengkel, ya nggak? Nah ini ketidakmelekatan pada materi atau objek yang didanakan. Tujuan dari bentuknya manifestasinya. Kalau Anda masih jengkel, berarti Anda masih melekat terhadap dana Anda masih menganggap bahwa itu milik saya masih. Padahal udah berpindah tangan. Betul nggak? Nah, kalau masih jengkel, masih ini, berarti tujuan dari berdana tidak tercapai. Betul nggak? Misalnya dana makan, dari pagi-pagi capek nyiapin masak, didanain ke bantainya misalnya, disentuh juga enggak. Dilewatin aja, sakit hati enggak? Waduh, bantainya enggak doyan makanan saya, kecewa. Ya, padahal secara prinsip itu sudah berpindah tangan, itu sudah hak dari si bantainya, ya. Nah, Anda harus rela. Pelepasan inilah yang Anda harus latih, ya enggak? Mau diapain kek? Itu barang mau dimakan, mau dikasih orang, mau dibuang atau mau diapain, itu udah haknya yang si penerima. Kita jangan sampai melekat. Nah ini tujuan dari berdana itu sendiri, ya kan? Ketidakmelekatan pada materi atau objek yang didanakan.
Ya, dengan begitu akan memunculkan kebebasan dari kemelekatan dalam batin si pemberi. Ini tujuan dari pedang itu sendiri. Ya, lalu penyebab langsungnya adalah memiliki objek yang dipersembahkan. Memiliki objek yang dipersembahkan tanpa memiliki apa-apa untuk diberikan, tidak akan ada tindakan pidana. Jadi ada sesuatu yang didanakan. Itu penyebab langsung. Ya. Nah ini kita harus review. Dan kalau Anda selainnya mengerti ini, Anda praktekkan, Anda akan dapat manfaat dari praktek berdana itu sendiri. Tapi kalau enggak, ya tadi Pak dia bilang, setelah praktek dana Anda sampai ribuan kali, Anda enggak hasil, ada enggak manfaatnya, ya enggak? Nah, lebih lanjut, berdana berfungsi sebagai pemurnian batin. Ya. Jadi berdana berfungsi untuk pemurnian batin. Senjata yang terbaik untuk mengatasi keserakahan menjadi lunak dan mencair. Ya, dan mengatasi egois dan mementingkan diri sendiri. Ini poin berikutnya lagi. Ya enggak? Obat bagi penyakit batin yaitu egois dan keserakahan. Ketika Anda berdana, Anda mementingkan siapa? Anda atau si pihak pemberi? Pihak pemberi kan? Anda sih nggak dipedulikan, tapi barang itu diberikan. Berarti kan kita lebih mementingkan orang lain dibandingkan kita. Nah, pada saat berdana, itu kita sedang dipermainkan egonya. Ya enggak? Sedang dipermainkan ego kita. Bukan berdana suka-suka kita. Saya mau berdana ini, ya udah saya kasih. Ya, itu egois. Tapi apa kebutuhan dia? Kita berikan. Betul enggak? Itu tujuan berdana berhasil. Misalnya orang lagi ngantuk, dikasih minum air, nggak nyambung kan? Karena saya maunya kasih air gitu, ya enggak. Nah, tapi orang ngantuk kasihnya bantal sesuai dengan kebutuhan, ya enggak. Kita berarti mementingkan kebutuhan dia. Orang lagi lapar dikasih bantal, mana bisa tidur. Ya, ya. Terbalik, orang lagi lapar kasih makan tepat, sesuai. Berarti kan kita mementingkan orang lain dibandingkan kita. Nah, egois kita sedang dipermainkan. Sekali lagi, banyak berdana, sedikit berdana, egois Anda bagaimana? Masih tinggi atau makin kuat? Ayo. Kemarin ngajak berdana, pergi ngajak, bagaimana tuh? Kesal. Ayo. Ada apa-apa nggak bilang-bilang. Gimana? Berarti kan ada pemahaman yang harus kita revisi, sudut pandang yang harus kita. Jadi inilah praktek dhamma itu sendiri dari berdana. Ego kita yang sedang dikendalikan minimal harus terkendali. Minimal harus terkendali dengan praktek berdana itu dan juga keserahan. Ya, nah juga mengatasi noda keserakahan dengan praktek memberi, mengatasi kepikiran dan dengan kedermawanan di dalam dhammapada itu sendiri. Karena kepikiran akan membungkus keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Seperti itu. Dan berdana merupakan seni pengorbanan diri. Seni pengorbanan diri.
Anda korban waktu, Anda korban tenaga, Anda korban materi, ya kan? Anda korban mungkin perasaan juga. Seni mengorbankan diri dengan berdana. Tapi itu akan melemahkan keserakahan dan kebencian, dan yang akan melembutkan pikiran Anda kalau Anda melakukannya dengan benar. Ya, ada orang yang Anda nggak suka, gitu kan? Terus Anda berikan. Kalau Anda nggak ada rasa selainnya metanya, nggak mungkin Anda kasih kan? Karena Anda punya meta, dasarnya itu Anda mau memberi, ya kan? Karena ada rasa meta itu, otomatis dosa Anda, kebencian Anda akan tertekan atau tidak ditambah kekuatannya. Mana mau Anda berdana sama orang yang Anda gak suka kan? Secara prinsipnya, ya bisa dibilang ngapain, gitu kan? Tapi karena Anda ada rasa, ya ada metanya, Anda mau memberi mereka. Makanya itu akan melemahkan kebencian, mengendalikan kebencian. Ya, nah, dan akan melembutkan karena keserakahan terkendali, kebencian terkendali, otomatis pikiran Anda menjadi lembut. Betul enggak? Ya, seperti itu. Makanya inilah praktek Dhamma yang benar, dan kita harus menghayati ini. Kita harus menghayati, kita harus dapat poinnya praktek berdana ini. Nah, berdana dikatakan itu setara dengan berperang. Berperang dengan diri sendiri. Ya enggak? Kalau Anda enggak, misalnya ada sifat pelit, enggak bakalan tidak mau dana. Ngapain capek-capek cari duit, dikasih-kasih. Kerja susah-susah, keringetan gitu kan, capek-capek, kan dibuang-buang, dihambur-hamburin. Ya enggak? Jadi dikatakan berdana itu seperti berperang. Berperang dengan apa? Dengan diri sendiri. Berperang dengan keserakahan Anda. Berperang dengan egoisme Anda. Berperang juga dengan kebencian Anda. Ya enggak? Jadi seni pengorbanan diri di sini ada. Nah, seseorang yang rendah kualitas spiritualnya sulit untuk melepaskan sesuatu yang walaupun itu sudah dipakai. Betul nggak? Ada orang yang bisa dikatakan orang pelit, ya, itu barang udah butut, barang rongsok, nggak mau dibuang, ya kan? Dikumpulin aja itu, rumah berantakan, kemana-mana. Ada nggak orang seperti itu? Ada banyak banget ya kan? Itu karena apa? Karena nilai spiritualnya yang rendah. Walaupun barang udah jelek, ya jadi sarang tikus, sarang nyamuk gitu, nggak mau dibuang juga. Makanya itu berdana seperti berperang. Tapi kalau orang yang nilai kualitasnya rendah, mereka nggak akan bisa melepaskan walaupun barang itu udah rongsok, walaupun barang itu udah busuk. Jadi seperti perumpamannya seekor burung kecil yang akan mati terjebak terlilit akar rotan yang tidak berguna, karena menganggap katanya kuat. Burung kecil, misalnya dia masuk alang-alang, ya kalau bisa dibilang alang-alang sih ya bisa bilang nggak terlalu kuat banget, tapi karena burung kecil dia nggak bisa ngelepasin karena nggak kuat. Ya, begitu juga orang yang nilai spiritualnya rendah akan sangat sulit untuk memberi, akan sangat sulit. Walaupun barang itu barang bekas. Ya, nah, seorang yang miskin akan sulit terpisah dengan barang-barang yang tidak berguna atau tidak ada nilainya. Tidak dikatakan
Beda ketika seseorang nilai kualitas spiritualnya tinggi, dia akan bisa melepaskan apapun, mudah. Bahkan kerajaannya pun dia bisa lepaskan. Ya kan? Kita bisa, Anda mungkin sudah dengar banyak cerita-cerita wisata, ya sebagai raja dia tinggalin kerajaannya, ya kan, untuk jadi petapa, dia lepasin. Itu artinya kualitas spiritualnya yang tinggi. Nah, itu diibaratkan seperti seekor gajah yang walaupun diikat oleh rantai yang kuat dan bukan halangan dan bukan dibilang merupakan ikatan yang besar, nggak ada masalah. Bagi mereka yang punya nilai spiritual yang tinggi yang besar, berdarah sebesar apapun tidak ada masalah. Tidak akan pernah diungkit, tidak akan pernah diceritakan, atau tidak akan pernah kecewa, mau diapain juga. Nah, itu perumpamaannya. Ya. Dan dikatakan bahwa raja yang berkarakter kuat akan melepaskan kerajaannya ketika membuktikan bahaya dari keserakahan atau kemelekatan. Nah, ini pengertian dari berdana itu sendiri. Ya, Anda yang mana? Ayo, tengah-tengah atau kiri atau kanan? Buat permintaan kita ya, seperti itu. Ini yang harus Anda nilai diri sendiri. Bagaimana nih praktek berdana saya selama ini? Ya, nah, maka semua itu, ya, apa yang kita punyai kualitas kita itu didasari oleh bagaimana sudut pandang kita dalam melakukan kebajikan tersebut. Setiap orang akan berbeda. Ya mungkin di sini, ya setiap orang jangan sama motivasi untuk misalnya berbuat baik ini. Betul nggak? 1000 orang mungkin 1000 ragam, 1000 sudut pandang. Betul nggak? Nah, di sini makanya ada 8 dasar atau landasan dalam memberi secara garis besarnya. Ya, karena apa? Memberi sesekali aja. Memberi sesekali juga anak memberi karena kemelekatan. Kemelekatan akan hasil pemberiannya itu bisa saja. Juga memberi karena takut. Ya, bisa aja kan memberi karena takut. Takut dia apa-apain, ya masih dah. Daripada repot, ya kan? Ada kan seperti itu kan? Udah, biar urusannya gampang. Takut dipersulit. Memberi karena takut. Anda kasih tapi takut dan sakit. Nah, lagi juga memberi karena dengan berpikir dia telah memberi saya sesuatu, mau membalas. Karena dia memberi, ya saya balas, beri lagi. Tapi kalau dia nggak memberi, ngapain saya kasih? Ya, jadi ada sesuatu take and give. Kalau nggak dikasih, ya nggak mau memberi. Itu juga dia akan memberi saya sesuatu. Jadi ngarep. Kalau saya kasih, dia pasti ngasih saya. Nah, ada seperti itu orang mengharapkan sesuatu. Atau ini baik jika diberikan. Ini baik jika diberikan sesuai dengan kebutuhan. Atau saya masak, misalnya Samana nggak masak, jadi saya harus kasih. Ya kan? Saya masak nih, Banting nggak masak, gitu ya. Saya harus kasih. Gitu. Juga memberi untuk nama baik, biar dikenal sama orang, ya kan, biar nyohor, gitu. Nah, kasih, gitu kan. Bisa saja. Juga memberi untuk menyenangkan diri sendiri, ya biar saya tidak dengan memberi. Nah, ini landasan dalam memberi. Nah, ini secara garis besar saja. Mungkin banyak lagi motivasinya, landasannya. Dan sebab berdana, 8 sebab berdana. Yang pertama adalah karena keinginan
ingin mendapatkan sesuatu karena keserakahan, juga karena kebencian yang tadi memberi karena takut. Atau ada juga orang marah-marah tapi dikasih juga, ngerepotin aja sih lo nih. Jangan nyusahin, makanya kerja. Tapi dikasih juga gitu. Ngomel dulu, ngomel kan bentuk kebencian dia, tidak suka. Ngomel tapi ngasih, berarti kan karena kebencian akhirnya dikasih. Nah, itu kan setiap orang beragam. Juga karena kebodohan, karena nggak tahu, ikut-ikutan aja. Orang kasih ikut, orang beri ya kasih, pokoknya ikut-ikutan aja. Tahu maknanya enggak? Orang lemparin ini lemparin, pokoknya ikut-ikutan aja, nggak ngerti maksudnya apa. Ada orang seperti itu, udah masukin aja, tujuannya nggak tahu. Nah, juga karena takut dari lagi. Atau tradisi keluarga, memberi karena tradisi keluarga. Ini udah dari zaman kongco saya begini, atau dari emak saya, ya udah saya ikutin aja gitu, nggak tahu maksudnya apa, ikut-ikutan aja gitu. Udah pokoknya nggak perlu cari tahu gimana, pokoknya ikut aja daripada nanti repot gitu. Daripada nanti pusing. Memberi karena tradisi keluarga dan memberi karena ingin terlahir di alam lebih baik, jadi dewa atau kehidupan berikutnya jadi orang kaya gitu kan. Sebab pertama, lalu memberi membuat pikirannya senang gitu. Sebab berdana biar senang dah pikirannya dan happy gitu. Melihat orang happy, saya juga happy, yang bermujud cita atas kebajikan yang kita lakukan karena melihat kebahagiaan orang lain. Dan memberi karena ingin memurnikan pikiran. Ya, memberi karena ingin memurnikan pikiran. Sebab perdana, kita sebagai umat Buddha, praktek perdana yang terbaik adalah untuk memurnikan pikiran. Ya, kita harus mempersiapkan ke arah sana. Karena perdana sesungguhnya adalah melepas terbaik bisa dikatakan. Karena kalau enggak, kita akan repot, kita akan mengharapkan sesuatu. Semakin kita banyak berharap, Anda siap-siap akan banyak kecewa. Ya, semakin banyak berharap, Anda akan banyak kecewa. Nah, dalam praktek berdana akhirnya akan menentukan kualitas seseorang, bagaimana berdananya itu. Ya, artinya dia memperlakukan berdana itu seperti apa. Nah, di sini dikatakan kualitas pendonor. Kualitas pendonor ini ada seseorang yang berdana itu seperti memberi kepada pembantu. Ya, jadi kita sendiri pakai yang bagus-bagus, tapi dikasih ke yang lain yang jelek-jelek. Itu dikatakan kualitas pendonor yang memberi seperti kepada pembantu. Jangan ini mah masih bagus, saya pakai aja, ini jelek kan kasih orang aja. Ya, kalau Anda punya sikap mental seperti itu, ya berarti Anda kualitas pendonornya seperti memberi kepada pembantu. Anda memberikan kualitas yang rendah dalam berdana. Kalau kita telaah lagi, siapa yang tanam, dia akan panen kan? Dia yang tabur, dia akan tuai. Kalau Anda kasih memberi kualitas barang yang jelek, ya berarti Anda
akan dapat nantinya hasilnya Anda akan dapat yang jelek juga sebagai buah dari kamanya itu. Betul enggak? Nggak mungkin kan Anda saya kasih yang jelek mengharap yang bagus, Anda yang ngasihnya jelek, gimana harap yang bagus? Betul enggak? Sesuai dengan hukum karma, makanya hukum karma itu adil. Kayak kualitas pendonor seperti memberi kepada pembantu, diri sendiri menikmati kualitas yang baik, tapi memberi kepada yang lain dengan kualitas yang buruk. Itu artinya kualitas pendonornya memberi seperti kepada pembantu. Nah, yang kedua, memberi seperti kepada teman. Kepada teman itu memberi sesuatu kepada yang lain sama kualitasnya dengan yang dipakai sendiri. Itu memberi seperti kepada teman. Ya, makan ini, ya kita juga kasih yang ini. Gitu. Kita kasih ini ya, pokoknya sama. Yang kita makan sama yang kita kasih. Yang kita pakai sama yang kita kasih. Nah, itu artinya memberi seperti kepada teman. Nah, kualitas pendonor berikutnya adalah seperti memberi kepada senior atau guru. Memberi dengan hormat, puas dengan apapun yang diperolehnya, dan memberikan dengan kualitas yang terbaik. Memberikan dengan kualitas yang terbaik. Itu artinya memberi seperti kepada senior atau guru dengan hormat dan memberikan yang terbaik. Ya kan? Dikatakan seperti itu. Jadi sesuai dengan karma yang Anda tanam, yang Anda buat, hasilnya Anda akan dapatkan sesuai. Inilah adilnya hukum karma. Ya, Anda memberi yang terbaik akan mendapatkan yang terbaik. Memberi yang baik akan dapat yang baik. Memberi yang biasa-biasa saja, Anda akan dapat yang biasa-biasa saja. Memberi yang rendah, Anda akan dapat yang rendah. Ya, balik lagi seperti itu. Adilnya hukum karma, fair, dan akhirnya kita yang menentukan. Kita yang menentukan bagaimana nih kita ke depannya, ya kan, kualitas. Karena dari apa yang kita perbuat, kita bisa merenungkan apa yang kita dapat sekarang. Apa yang kita dapat sekarang adalah hasil dari amalan kau. Kalau saya sekarang masih dapat barang yang bagus-bagus, bisa dibilang saya masih bisa beli barang yang bagus. Artinya Anda kemungkinan di masa lampaunya memberi yang bagus-bagus. Dikatakan seperti itu. Ada juga dapatnya barang bekas terus, gitu, walaupun masih layak pakai. Ya, mungkin di masa lampaunya Anda punya benih membeli ya barang bekas, tapi masih layak pakai. Ada, ya udah barang butut ada, artinya kan buat dikasih gitu kan. Ya udah, nah itu dapat kamanya, dia terima kama, hanya nerima barang-barangnya bekas, ada kan, terus saja dia dapat. Nah itu karena potensi kamanya. Ya, ini adalah kualitas pendonor. Kualitas pendonor. Nah, ada lagi kualitas pendonor, ya. Yang pertama dalam bahasa Palinya anawata duara. Seseorang yang membuka pintu bagi siapapun yang membutuhkan. Kualitas pendonor yang lain. Lalu yang ca yoga. Ini dikatakan seorang yang tepat untuk dimintakan. Ya, jadi dia pokoknya orang ke dia tuh ya selalu dikasih, bisa dikatakan. Yanca yoga. Lalu wasa garato, merasa gembira dengan membagikan pemberian-pemberian bagi yang membutuhkan. Ya, itu kualitas pendonor berikutnya. Lalu dana sambiba garato. Artinya di sini ketertarikan dalam berbagi keberkahan dengan yang lain. Kita punya keuntungan,
ya kita biar yang lain juga nikmatin deh, bagi-bagi rezeki. Nah seperti itu, ada kita dapat hoki atau apa, dapat nama baik, ya kita bagi-bagi yang lain. Nah itu ketertarikan dalam berbagi keberkahan buat yang lain. Lalu jaga paribawita cito, memiliki pikiran yang cenderung memberi. Banyak keinginannya mau memberi aja, mau kasih. Ya, ada seperti itu orang. Banyak kalau kita nih, saya apalagi kalau misalnya lagi jalan-jalan, ntar dia kasih apa ya? Dia kasih apa ya? Udah mikirin oleh-oleh aja. Buat ini apa, buat ini itu, mak-mak ini, ibu udah mikirin karena habis ini tak kasih ini, jadi bawaannya banyak belanja. Keinginan untuk memberi pikiran. Lalu berikutnya, kualitas menunjang berikutnya, wadanu, dermawan yang mengerti kesulitan-kesulitan orang yang miskin. Jadi ngerti dia butuh apa, disupport, didukung. Kesulitan apa, didukung. Ya, lalu payata mani, dengan tangan terbuka siap memenuhi permintaan yang lain. Apapun. Itu kualitas pendono. Ya, lalu munta cago, sangat murah hati. Sangat murah hati. Berikutnya opana buto, seperti mata air bagi petapa, brahmana, orang miskin atau musafir, pelancong, pengembara dan pengemis. Artinya dia mau melepaskan dahaga seperti mata air. Jadi selalu hasilnya memberi dengan cara yang tepat, sesuai dengan kebutuhan. Nah itu dibilang opana butuh. Ya, itu adalah kualitas penduduk. Apakah Anda salah satunya atau belum salah satunya juga? Ya, ini kita yang harus merenung. Ya, kita sudahkah kita seperti itu yang Buddha ajarkan? Kita harus kesal. Kalau Anda mau berhasil dalam praktek berdanaan. Jadi sekali lagi, jangan mengharap sesuatu dari praktek berdanaan. Tanpa diharap pun itu akan terjadi. Ya. Jadi yang Anda harus perhatikan adalah bagaimana proses dalam memberi itu sendiri. Prosesnya, tahapannya, persiapannya, dan juga keadaan pikiran Anda. Bagaimana dalam proses memberi itu sendiri? Ada pemelekatan tidak? Ada pamrihnya enggak? Tulus enggak? Ikhlas enggak? Rela enggak saya memberi? Ini yang harus dilihat. Ini yang harus terus diperkuat. Dengan begitu, ini akan jadi kuat dan itu akan menguntungkan Anda ketika apa yang Anda lakukan dengan cara yang baik dan benar akan bermanfaat di masa yang akan datang. Jadi kualitas kebaikan Anda terjaga. Betul enggak? Ini yang harus Anda renungkan lagi. Nah, manfaat berdana nggak usah diharap, pasti ada. Di sini manfaat berdana. Buddha menjelaskan di banyak sutta manfaat berdana, panjang umur, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan dan kebijaksanaan. Itu dalam Bojana Sutta. Lalu disukai dan dikagumi banyak orang, dikagumi dan didekati oleh para bijaksana. Reputasi kebaikannya tersebar luas, dapat berasosiasi dengan semua golongan dengan penuh percaya diri dan terlahir di alam dewa setelah meninggal. Itu dalam Siha Senapati Sutta. Lalu akan menaklukkan sifat kikir dalam Dhammapada, mempererat persahabatan. Itu dalam Samyutta Nikaya Sutta Nipaka Alawaka Sutta. Itu manfaat dari berdana. Yang lainnya
terlahir di alam dewa, tetapi bila terlahir di alam manusia akan terlahir di keluarga kaya dalam Majjhima Nikaya, Macari Sutta. Lalu mendapatkan anak, pasangan hidup, asisten dan abdi atau pembantu yang patuh dan penuh pengertian bila dana diberikan dengan rasa hormat. Cara Anda memberi dana pun mempengaruhi hasil yang Anda dapat nantinya. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan berdana atau berbuat baik jangan asal-asalan. Ya kan? Kalau Anda asal-asalan, ya Anda tidak akan dapatnya asal-asalan. Seperti itu. Karena nilai kualitas itu kita yang menentukan pada akhirnya bagaimana cara kita memberi, bagaimana pikiran kita pada saat memberi, bagaimana pikiran kita pada saat mempersiapkan. Nah, itulah mempengaruhi kualitasnya. Dengan kualitas itu akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita akan dapat dari perbuatan baik itu. Ya, ini harus diingat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda mau berbuat baik apapun asal-asalan, Anda akan dapat asal-asalan hasil. Kalau Anda memberikan misalnya dengan rasa yang terbaik, Anda akan dapat yang terbaik. Seperti itu. Nah, juga mengikis keserakahan, loba, dan juga kebencian, amarah atau dosa sebagai bekal dalam perjalanan mengarungi lingkaran kehidupan atau lingkaran kelahiran dan kematian di samsara, dan sebagai landasan bagi tercapainya magapala dan nibbana. Ini adalah manfaat yang terpenting. Ya, ini dari sisi berdana saja, gitu ya. Anda harus ingat, ini manfaat. Jadi kita nggak perlu deh mengharap manfaatnya. Artinya kita jangan pegang manfaatnya, tapi sekali lagi kita harus memperhatikan proses waktu kita memberi kualitas batin kita. Diibaratkan, Anda nggak perlu deh mengharapin matahari terbit dari timur ke barat. Anda nggak perlu berdoa tiap hari semoga matahari terbit dari timur ke barat, nggak perlu. Ya kan? Anda sampai busa juga, ya matahari besok terbit dari timur, tenggelam ke barat. Kira-kira seperti itu kan? Nggak perlu percuma gitu. Ya sudah, alamiah saja. Begitupun juga dalam proses berdana, berbuat baik, pasti akan ada hasilnya tanpa Anda harus mengharap hasil dari perbuatan baik Anda lakukan. Yang penting bagaimana Anda dalam berbuat baik ini berkualitas. Perhatikan niat Anda, perhatikan pikiran Anda pada sebelum berdana, berbuat baik, pada saat berbuat baik, dan setelah berbuat baik. Kualitas ini dijaga. Ya kan? Sebelum berbuat baik, Anda happy, nyiapinnya happy, walaupun ya diomel-omelin orang gitu, tetap aja happy. Walaupun susah sedikit, repot sedikit, nggak apa-apa, saya berkorban, gitu. Ending untuk kebaikan saya. Terus seperti itu, positive thinking. Pada saat nyerahin, ada yang nyelak-nyelak juga biarin dah, duluan dah, nggak apa-apa, kita sabar. Diomelin juga, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya jaga kualitas batin saya tetap happy. Karena tujuan saya mau berdana, misalnya mau berbuat baik. Masa mau berbuat baik saya harus kesel, gitu kan? Sia-sia dong perjuangan saya, sia-sia dong nanti kualitas kebaikan saya, betul nggak? Nah, lalu pada saat setelah berdana harus happy juga, kebajikan sudah saya lakukan dengan baik. Mau barangnya dibuang kek, mau barangnya dipakai kek, mau barangnya dikasih orang kek, ya udah bodo amat lah. Emang gue pikirin gitu dibilang. Ya enggak, ya sudah terserah gitu. Saya sudah selesaikan kewajiban saya untuk berdana, untuk berbuat baik. Silakan. Sudah. Yang penting saya happy. Yang terimanya happy,
itu sudah cukup buat. Kalau nanti barang yang dipakai, barang yang digunakan itu bonus, bisa dikatakan tugas saya sudah selesai dalam mengatasi keserakahan saya, dalam mengatasi egoisme saya, gitu. Nah itu pengendalian ini yang harus kita terus proses di sini, karena dengan begitu semakin kita terkendali, kualitas kebajikan kita semakin kuat, iya enggak? Karena karma itu ditentukan oleh kualitas pikiran, kan? Betul enggak? Ya, di sini yang harus kita bisa pahami. Nah, makanya kita harus memperbaiki sudut pandang kita dalam berbuat baik. Dikatakan di sini bahwa perenungan untuk berdana perlu untuk direnungkan. Jadi dikatakan ini perenungan yang dilakukan oleh Bodhisattva. Dulu saya pasti terlahir sebagai orang kikir, makanya sekarang saya menjadi orang kikir, orang pelit yang mau berdana. Ya, makanya saya harus mengurangi atau bahkan membasmi kekikiran ini. Makanya mulai saat ini saya akan berlatih berdana. Sedikit, tapi akan saya lakukan terus, berulang-ulang. Gitu. Walaupun sekarang saya punya sedikit, nggak apa-apa. Saya mulai dari yang sedikit. Supaya apa? Saya membasmi kepikiran saya. Karena dulunya saya pasti orang pikir, makanya sekarang pikir. Gitu. Ini perenungan buat kita. Karena kita melihat kerugian dari kepikiran atau kritik. Begitu juga sebaliknya. Saya udah gemar berdana. Saya senang berdana, senang berbuat baik. Ini mungkin dulunya saya juga senang berbuat baik. Saya harus jaga kebaikan ini, kualitas ini, supaya saya tetap punya kebiasaan berbuat baik, gemar berdana. Terus saya harus terus caranya lakukan lagi supaya lebih kuat lagi ke depannya, supaya saya lebih dermawan lagi. Latihan ini terus dilakukan. Ya, ini perenungan ketika kita berdana. Ya, lalu saya sekarang terlahir di keluarga yang kekurangan. Ini pasti dikarenakan saya di kehidupan sebelumnya tidak suka berdana. Perenungan lagi, karena kita harus yakin hukum karma, nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah, makanya saya nggak mau seperti ini lagi. Makanya saya akan mulai berlatih berdana dari sekarang. Karena berdana akan menyebabkan kita ini, salah satunya jadi orang kaya. Kalau saya sekarang kekurangan, berarti saya kurang dananya di masa lampau. Di kehidupan sebelumnya saya ini kurang berdana nih. Makanya saya akan mulai berlatih berdana sekarang. Saya akan mulai berlatih sedikit-sedikit, nggak masalah. Yang penting saya berlatih untuk berdana. Lagi sampai kuat. Ya kan? Nah, sebaliknya saya sekarang terlahir di keluarga berada, semuanya serba cukup bahkan lebih. Ini pasti karena dulunya saya sering berdana. Ya, makanya saya terlahir dalam keluarga yang kecukupan. Makanya saya akan lanjutkan perbuatan baik ini, berdana ini. Saya akan lagi memperkuat lagi kebiasaan yang baik ini untuk manfaat saya di sekarang dan juga di masa yang akan datang. Nah, ini perenungan kita. Nah, makanya kita yang harus paham kondisi kita. Kita yang harus memotivasi diri sendiri, menyadari, oh, seperti ini kualitas saya. Ya enggak?
Ini pelajaran. Ya. Seperti itu perenungan dalam berdana. Ada lagi, jadi pada saat ada kesempatan berdana, tapi nggak ada niat untuk berdana, padahal di depan mata, mau dibilang ada kesempatan berdana tapi nggak ada niat nih mau berdana, rasanya malas banget gitu. Nah, kita harus renungkan, kita harus koreksi bahwa pasti di kehidupan sebelumnya saya belum terbiasa dengan berdana, padahal ada di depan mata, bisa dibilang. Oleh karena itu, karena nggak terbiasa berdana, makanya nggak ada niat untuk berdana, gitu. Supaya saya suka akan praktek berdana di kehidupan yang akan datang, saya akan berdana. Saya akan berdana. Hidup kita kasih motivasi. Saya akan berdana dengan pandangan untuk kehidupan yang akan datang. Biar saya serahkan apapun yang saya punya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini perenungan bodhisattva. Ya kan? Ada kondisi seperti ini ya. Ada kesempatan tapi nggak ada niat. Ini karena kita nggak biasa sebelumnya. Jadi saya akan coba latihan saya supaya kebiasaan ini terus, kebiasaan berdana ini jadi kuat. Saya akan kasih apapun yang saya butuh, yang saya punya untuk mereka yang membutuhkan. Ini latihan. Dengan begini, bodhisattva nggak mengharap sesuatu, karena dia melihat kualitas batin dia yang memang perlu. Ya enggak? Kualitas batin dia yang memang perlu untuk diperkuat, ada yang kurang. Gitu. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya, saat memberikan pemberian yang mutunya rendah atau telah rusak, gitu. Nah, ini kita juga bisa renungkan. Nah, karena saya tidak mempunyai kecenderungan pada praktek berdana di kehidupan yang lalu, maka saat ini apa yang saya dapat ini mutunya rendah. Gitu. Apa yang saya dapat ini mutunya rendah. Oleh karena itu, walaupun ini menyakitkan saya, biar saya berikan apapun yang saya miliki, sekalipun objek pemberian tersebut jelek. Dengan demikian, saya akan mencapai puncak kualitas kesempurnaan dalam berdana di masa yang akan datang. Makanya, apapun dana Anda, lakukan dengan penuh percaya diri. Jangan lihat-lihat orang. Bisa dikatakan seperti itu. Lakukan yang Anda bisa lakukan. Kalau misalnya, oke lah, ya kita cuma punya, bisa bilang pas-pasan, buat mutu barangnya begini, ya udah percaya diri aja. Ini karena memang hasil kita di masa yang sekarang, di masa lampau kita kurang berdana, makanya kita hanya punya kualitas barang yang rendah. Ya udah, walaupun rasanya malu atau gimana, ya udah cuek aja. Jangan pikirin pasang kacamata kuda, jangan lihat kiri kanan, langsung aja. Walaupun rasanya jadi nggak pede ya. Nah ya udah, kasih aja dengan baik, kasih dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh hormat. Jaga kualitas batin kita supaya ya kebiasaan ini menjadi kuat untuk masa yang akan datang. Ya kan? Kadang ada orang nggak percaya diri, itu mah ya dananya gede-gede, saya mah apal, gitu kan? Ini halangan dalam berdana. Kita jadi khawatir, kita jadi nggak tenang dalam berdana, nggak percaya diri. Padahal kita harus jaga kualitas batin kita waktu berbuat baik atau berdana. Ini penting untuk menentukan hasil dari kualitas dari kebajikan itu sendiri. Berikutnya, pada saat perasaan segan atau tidak sepenuh hati timbul karena objek yang didana ini kebagusan. Wah ini mah bagus banget, kayaknya segen banget sih ngasihnya gitu, sayang gitu. Aduh, capek-capek ngumpulinnya, bisa dikasihin nggak ada lagi sih ya. Segen gitu. Nah, dikatakan di sini, pria yang baik ya saat itu bodhisattva, perenungan buat dia.
Bukankah kau telah membuat aspirasi untuk mencapai pencerahan sempurna, status yang tertinggi atau paling unggul? Bila demikian, demi pencerahan adalah hal yang tepat bagimu untuk memberi hadiah yang sangat bagus dan indah. Nilai seseorang memberikan barang yang bagus dan mutu terbaik, terus juga memberikan barang yang biasa-biasa saja, ini akan berbeda. Yang memberikan yang terbaik itu pelepasannya kuat sekali. Maksudnya rasa ayo, betul nggak? Barang bagus sama barang jelek. Kalau barang jelek mungkin ngasihnya juga udahlah, gitu kan? Kalau barang bagus, aduh sayang, gitu kan? Tapi dikasih juga, ini kan beda, ya nggak? Nah, ini nilainya akan berbeda. Makanya memberikan yang terbaik itu besar secara kualitasnya, kalau ya dari sisi barang dan juga dari kita melepasnya gitu, besar. Ya kan? Contoh aja deh, orang yang punya duit 1 miliar cuma ngasih 10.000, ya mau dibilang kayak ngebuang ludah gitu, ya enggak. Tapi orang yang cuma ya dapat penghasilannya sehari 20.000, ngasih dana 10.000, aduh, nggak makan setengah hari saya kalau ini berat kan, seperti itu. Lepasnya, aduh, ini sekali saya puasa di setengah hari kalau enggak. Seperti itu, yang bernilai akan lebih besar pengorbanannya dan kualitas berdananya pun akan sama. Seperti itu. Lalu berikutnya, saat seorang calon muda yang memberikan dana dan dia merasa kehilangan objek yang didanakan, ya barangnya udah dikasih, ya rasanya sayang banget ya, udah dikasih gitu kan. Jadi ingat-ingat tadi mah saya masih butuh pada ya. Nah, ada orang gitu kan. Jadi ya udahlah. Nah, ini adalah perenungannya. Ini adalah sifat alami dari kepemilikan materi. Mereka rawan ke kondisi untuk hilang dan hancur. Ya, selain itu, karena saya tidak memberikan dana di kehidupan yang lalu, yang mengakibatkan kepemilikan saya habis sekarang. Jadi semua pasti akan berlalu, semua juga akan berubah, semua juga akan hancur. Bisa dikatakan, ya udah, biar saya berikan apapun yang saya miliki sebagai sebuah hadiah, tidak masalah apakah saya punya sedikit atau banyak. Ya sudah, lepas saja. Dengan demikian saya akan mencapai puncak kualitas kesempurnaan dalam berdana di masa yang akan datang. Nah, dengan perenungan-perenungan ini, seorang bodhisatta berdana dengan murah hati, akhirnya berdana dengan tangan terbuka, dengan senang memberikan atau melepaskan kepemilikannya, selalu memberi saat diminta, dan merasa senang dalam memberi dan berbagi. Nah, perenungan ini penting buat kita ya juga. Kita meniru dari seorang bodhisatta. Nah, dengan cara ini bodhisatta membasmi atau menghancurkan, menghapuskan rintangan yang membahayakan. Ya, akhirnya yang membahayakan tercapainya kualitas kesempurnaan dari berdana itu sendiri. Kita perlu untuk coba merenungkan, kita kaji supaya hasil dari dana kita lebih bermanfaat, hasil dari kualitas berdana kita baik. Ya, berarti ambil contoh dalam cerita Dhammapada. Ya, latar belakang Dhammapada ayat 355. Di situ diceritakan cerita seorang pria kaya tanpa anak. Dia kaya tapi nggak punya keturunan. Nah, saat itu Raja Pasenadi sebenarnya habis dari rumah orang kaya ini. Artinya dia sudah meninggal dan tidak ada keturunannya. Akhirnya Raja Pasenadi menyita seluruh harta kekayaan dari seorang pria tersebut. Karena udah gak ada yang warisin.
karena dia tidak mempunyai keturunan ahli waris dan dia sangat kikir, kaya tapi pelit, dan dia tidak pernah berdana. Dia segan mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri aja dia malas, dia segan. Makan hanya dengan beras menir makannya, pakai baju dari kain kasar yang murah. Kira-kira sekarang ada nggak sih? Ada ya, kaya tapi sederhana banget. Makanya juga mungkin nama garam kan. Berasnya juga beras yang biasa, yang penting kenyang, ya kan? Ini ada akibatnya. Ini ada bukan, itu akibat, ini ada sebabnya. Ya, nah ini dicerita di Dhammapada ini sendiri. Jadi dia kaya banget tapi pelit dan nggak pernah mau berdana, bahkan buat dirinya sendiri dia nggak mau. Dan dia hanya makan beras menir, pakai baju dari kain kasar yang murah. Padahal kalau dia mau pakai kayak mungkin Louis Vuitton atau yang lain, bisa baju Nike misalnya ya, bisa gitu. Tapi nggak mau. Ya, mungkin pakai kuasnya ya udah pas oblong aja, gitu kan, biar adem. Nah, pikirnya gitu. Nah, itu jadi Buddha menceritakan bahwa di kehidupan yang lampau pria ini kaya juga, tapi dia pelit. Memang pelit udah mendarah daging, ya, kebawa dari kehidupan satu ke kehidupan yang lain, karakter ya. Nah, Anda harus bisa paham karakter Anda gimana nih ya, nyambung dari kehidupan yang masa lampau. Nah, orang kaya ini pun dulunya kaya dan juga pelit, ya. Lalu dia tiba-tiba nyuruh istrinya untuk dana ke seorang Pacika Buddha. Tuh ada petapa, dana deh, gak apa-apa. Istrinya kaget, ini orang tumben. Biasanya pelit banget, tapi sekarang nyuruh gitu. Wah, mungkin istrinya bilang menang lotre kali. Sebenarnya gitu. Ya, kira dia, ya udah, istrinya karena suaminya mengizinkan atau menyuruh, suaminya kira dia istrinya kasih makanan pilihan yang terbaik buat Pacika Buddha, memberikan yang terbaik. Nah, udah, karena disuruh, happy istrinya. Lalu ketika dia orang kaya ini jalan pulang, ketemu di jalan dengan Pacika Buddha tersebut, dan dia ngeliat isi mangkoknya. Dia mungkin dia tahu istri saya kasih apa nih, gitu, ngintip pas-pasan. Nah, ternyata setelah tahu isinya makanannya enak-enak, bahasanya pilihan, pria ini nyesel. Aduh, dibilang, biku ini hanya akan mendapatkan tidur nyenyak nih setelah makan makanan ini nih, keenakan gitu, enak tidur gitu. Ya, karena makan makanan ini nih, akan lebih baik kalau pelayan saya nih, saya kasih makanan ini. Habis saya kasih makan, dia pasti ngelayanin saya dengan baik gitu. Nyesel melihat seperti itu. Aduh, nah itulah sebagai hasil dari dana makan tersebut, dia menjadi kaya. Nyuruh istrinya berdana, dia jadi kaya. Tapi karena menyesali dana makan yang telah diberikan, dia tidak dapat menikmati kekayaannya. Makanya dia makan cuma pakai beras menir, pakai pakaiannya yang memang gak pantas buat ukuran mereka. Ya, artinya dia tidak bisa menikmati kekayaannya dengan baik, gak pantas lah mau dibilang. Ya, jadi seperti itu. Dan makanya dikatakan sangatlah penting untuk tidak menyesali dana yang telah diberikan, apapun yang terjadi. Ya, nyesal sih memang belakangan. Tapi
tapi kualitas berdana Anda yang akhirnya berpengaruh. Makanya jangan pernah menyesal Anda berbuat baik. Jangan bilang tobat deh, nggak mau datang lagi deh, nggak mau bantuin lagi deh. Jangan ya. Biarkan kualitas kebajikan Anda tetap tumbuh dengan baik. Yang lalu sudah berlalu, jangan disesali. Karena kebaikan yang tetap kebaikan. Betul nggak? Nah, kita harus berbaik dengan tulus tanpa syarat. Kalau begitu ada syaratnya. Saya berbuat baik kalau Anda baik sama saya. Nggak baik, nggak mau. Anda berarti berbuat baiknya dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Ya nggak bahaya ini, ya kan? Masih mampu mengharapkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, dan juga orang kaya tersebut tidak memiliki keturunan akibat membunuh keponakannya untuk mewarisi harta adiknya, karena didasari oleh keserakahan untuk menguasai harta adiknya. Jadi orang yang tidak punya anak salah satunya akibat karma buruk itu membunuh keponakannya sendiri untuk menguasai harta adiknya. Jadi dia nggak punya anak. Nah, jadi sekali lagi tidak ada sesuatu tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Gitu, semua bisa dijelaskan. Ya itulah serba-serbi dari berdana ya. Anda harus ingat ini. Biar Anda bisa paham bahwa berdana pun saya harus lakukan yang terbaik dengan pengertian benar yang sesuai dengan dhamma. Makanya berdana itu ya bisa dikatakan tujuan berdana kita harus mengerti. Jangan mengharap sesuatu dari hasil dana itu sendiri. Tanpa diharap pasti terjadi. Yang penting adalah bagaimana proses itu sendiri berjalan dengan baik. Kalau prosesnya berjalan dengan baik, Anda akan mendapatkan kualitas yang baik dari perbuatan baik itu sendiri. Makanya berdana ini kita harus merupakan refleksi ke dalam. Ya, berdana perenungan untuk ke dalam, bahwa berdana ini adalah perbuatan yang mengorbankan diri sendiri. Ya, dan ini yang akan kita dengan berdana itu mementingkan orang lain. Betul enggak? Dan itu akan mengendalikan egois kita dan sikap yang mementingkan diri sendiri. Refleksi kita bahwa dengan berdana saya lagi tekan nih ego saya, dan saya lagi tekan sikap yang mementingkan diri sendiri, karena saya berdana untuk kepentingan orang lain, untuk kebutuhan orang lain. Jadi sedang dikendalikan egoisme kita dan juga mau memenangkan mementingkan diri sendiri. Kadang ada orang yang nggak peduli, bodoh amat. Ya, dan yang penting saya senang. Saya mau ngapain juga saya kerjain. Penting saya senang. Orang ngomong apa juga bodoh amat. Mementingkan diri sendiri. Nah, kita lagi menekan. Dengan begitu juga melemahkan, mengendalikan keserakahan, loba, dan juga kebencian, dosa dengan berdana buat perenungan kita. Makanya dengan berdana tujuannya adalah supaya Anda nggak serakah, ya nggak? Bukan makin sering berdana makin serakah ini. Berdana terus, nggak taunya hokilai, biar datang kamu baik. Nggak dapat tujuan dari berdana yang melepas itu. Justru minimal keserakahan Anda yang terkendali, minimal kebencian Anda, dosa Anda yang terkendali. Karena berdana Anda mengharapkan orang lain bahagia, dapat manfaat dari apa yang Anda lakukan perbuatan baik itu untuk kebahagiaan dia. Nah, di situ. Dan juga berdana akan melembutkan pikiran.
melembutkan pikiran Anda, dan mendukung kelenyapan dari ketidaktahuan semua. Ya kan? Ini refleksi buat dalam. Nah, yang keluar, kita juga harus ingat, kita juga harus merenungkan keluar. Keluar itu akan memperkuat perbuatan berdana itu sendiri. Kalau saya sering-sering berdana, kebiasaan berdana saya menjadi kuat. Lalu, Anda juga harus sadar bahwa objek berpindah dari diri sendiri ke orang lain. Lepas. Kenyataan kan, berpindah apapun, mau materi, mau jasa, ada pelepasannya kan, berpindah nih dari saya ke dia, gitu. Ada pelepasan, lalu berbuahnya karena baik seseorang. Jadi kita harus lihat, saya berdana, saya berbuat baik karena karma baik dia berbuah, bukan karena saya nih satu-satunya, bukan karena saya nih satu-satunya. Anda saya tolong, enggak, itu juga karena ada karma baik dia. Kalau nggak ada karma baik dia, saya nggak bisa berbuat baik. Itu akan menekan kesombongan kita. Kan banyak orang bilang, kalau nggak ada gua lu habis dah. Mau dibilang gitu kan? Ya kan? Jadi seolah-olah kita yang paling dominan atau yang paling menolong. Kalau nggak ada kita, udah dah, nggak bakalan ada apa-apanya tuh. Padahal kalau kita renungin, karma baik dia berbuah, ada karma baiknya sehingga kita tolong dia. Dua pihak ya kan, bukan kan satu kita doang gitu. Ya kalau nggak ada saya mah udah dah habis dari dia, nggak bisa. Nah ini akan apa namanya? Ini akan meredam kesombongan kita. Jadi kita nggak akan bisa ngungkit sebenarnya, betul nggak? Kita nggak akan bisa ngungkit karena dua pihak. Kalau misalnya karma baik dia nggak ada, bisa Anda kasih, nggak bisa. Bisa Anda tolong, nggak bisa. Jadi karma baik orang itu berbuah, kita punya kondisinya, kesempatan berbuat baik. Ini akan meredam kesombongan kita. Bahwa bukan kita, karena kita satu-satunya yang menolong dia. Nah itu. Nah artinya berbuahnya karma baik seseorang. Dan juga ada kesempatan berbuat baik. Inilah dibilang bahwa berdana itu perenungan untuk refleksi bagi diri sendiri, internal, refleksi ke dalam, dan juga keluar. Ya, seperti itu. Penting sekali untuk kita bisa lakukan supaya kita nggak salah pandangan. Kita berbuat baik sesuai dengan dharma. Ya, penting Anda ingat bahwa seperti inilah supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ini dari sisi perdana. Makanya kita harus mengerti. Makanya berbuat baik tidak boleh asal-asal. Kita harus mengerti manfaat dari perbuatan baik tersebut. Ya, semoga Anda bisa paham ya. Semoga Anda bisa mengerti. Semoga dengan apa yang uraikan tentang perdana ini bisa menginspirasi Anda ya, untuk terus berbuat baik dengan cara yang baik, terus berbuat baik dengan cara yang benar sesuai dengan dharma. Dengan begitu, ya akan menambah manfaat untuk Anda dan juga akan meningkatkan kualitas segala perbuatan baik Anda. Semoga dengan kualitas baik Anda bisa memperindah sasana itu sendiri. Oke, demikian ya dhamma dari sharing dhamma dari Bante. Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk terus melakukan yang terbaik sehingga Anda bisa menghiasi sasana dengan kualitas